Apakah karena partai di mana saya beraktivitas politik sebelumnya terkadang berbeda pilihan yang diinginkan pemegang kekuasaan tertentu? Tapi ternyata tidak. Saya harus berproses sesuai dengan aturan dan saya siap menerima apapun risikonya. Benarkah asumsi banyak orang mampu menjadikan sebagai alat kekuasaan menangani politik ini banyak disampaikan pada saya? Padahal orang yang kaya hukum digunakan untuk memberi hukum yang pihak lawan walau bisa hanya Allah yang mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Saya berproses. Ini semua pertanyaan yang disampaikan yang direkamkan per orang di setiap ujung saya semua yang disampaikan oleh istri dan anak saya. Apabila saya terlibat yang mulia dalam satu proyek yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian yang saya pimpin, kemudian saya terindikasi melakukan penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara, saya mungkin masih bisa menerima apalagi dinyatakan tersangka. Tetapi dalam perkara ini sama sekali tidak ada proyek strategi nasional yang disebut penanggulangan perizinan dari rekomendasi maupun proyek di Kementan itu nilainya triliunan yang mulia, nilainya triliunan. Dan di satu poin terhadap saya, impor beras 2 juta ton. Semua ini saya bilang nggak boleh ada seperti itu di kota. Impor buah nggak boleh ada jatah menteri di situ, nggak boleh. Saya dilawan karena saya melarang impor dari dalam. Ternyata saya harus di penjara. Hal ini berbeda dengan ditersangkanya beberapa menteri atau beberapa pejabat yang kita baca bahwa dia tersangkut masalah proyek, dia tersangkut masalah izin dan rekomendasi. Saya enggak apa. Saya sampai hari ini terus bertanya, mana saya jadikan tersangka. Yang di fase terakhir ini saya bermohon agar penegakan keadilan dengan putusan bebas yang mulia. Di samping masih bertanya mengapa saya jadikan sebagai tersangka dan terdakwa, saya terus bertanya mengapa saksi-saksi memberi keterangan yang beberapa di antaranya memberatkan saya, padahal saya yakin keterangan itu tidak benar. Apakah para saksi tersebut memberikan keterangan dalam keadaan tidak bebas? Apakah mereka mendapatkan tekanan atau ancaman sehingga memberikan keterangan secara tidak jujur? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Menurut pada ajaran yang menghukum bahwa lebih baik membebaskan 100 orang bersalah daripada menghukum dan membuat sementara 1 orang yang tidak bersalah. It's better 100 guilty person should escape than 1 innocent person should get suffer. Maka oleh karena tidak terdapat suatu kisah menurut aturan atau undang-undang maupun fakta yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan kesalahan saya, maka patut dan adil apabila saya bermohon untuk diputus bebas. Terlebih lagi kondisi kesehatan saya pada usia yang sudah berumur saat ini yang mulia, pada JPU yang ada di saya yang saya cintai, mau menjadikan pertimbangan yang mulia. Saya pernah mendapat pengobatan dan operasi lebektomi paru yang mulia, di mana paru-paru belakang saya sepertiga telah diangkat karena terindikasi awal adanya kanker. Operasi tersebut berlangsung di rumah sakit klinik Eagle Singapura. Demikian pula kondisi kesehatan istri saya yang sudah 3 kali lumpuh dalam perawatan memantau dokter kena sakit berkelanjutan. Mohon kepada yang mulia majelis hakim dengan harapan alasan pemeriksaan untuk menjadikan sebagai pertimbangan. Pada kesempatan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama proses persidangan ada tingkah laku, perkataan yang menyinggung perasaan yang mulia majelis hakim, ada yang penuntut umum dan para pemerintah serta pengunjung sidang. Karena hal itu bukan tendensi kepada orang per orang, tapi lebih pada kultur budaya yang melekatkan karakter saya sebagai orang Bugis Makassar, terutama dalam penurun kata-kata atau dialektik saya yang mungkin salah. Tidak ada niat sama sekali. Dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada yang mulia majelis hakim, penasihat hukum, saudara-saudara, saudara kandung saya, keluarga saya, sahabat dan hadirin Allah tetap menunjuk sidang atas dukungan dan perhatiannya selama persidangan ini berlangsung.
Saya juga minta maaf kepada Majelis Hakim dan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya suku Bugis, Makassar, Toraja, dan Manda, serta juga kepada pemerintah Republik Indonesia dan keluarga, sahabat, kolega, yang apabila selama ini berlaku saya sebagai Menteri Perdagangan dianggap tidak berkesesuaian dengan pandangan dan situasi yang ada. Izinkan saya menyampaikan tak lupa terima kasih saya kepada rekan-rekan pemerintahan Kabinet Indonesia Maju, lebih khusus dan utamanya kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin yang telah memberikan amanah kepada saya dan selama ini mendampinginya dengan ketat. Juga kepada Bapak Surya Paloh selaku pimpinan Partai Nasdem yang saya banggakan atas kepercayaan politik dan persahabatan selama ini terjalin dengan baik. Dengan perannya konsisten selalu memberi arahan dalam membangun komitmen kebangsaan, memberikan kesempatan saya menduduki jabatan Menteri Pertanian sehingga berkesempatan berbakti untuk nusa dan bangsa. Melalui pengabdian saya di Kementerian Pertanian dengan segala capaian keberhasilan. Dan tentu terdapat kekurangan, dengan ini saya mohon maaf. Saya berharap Surya Paloh tetap dirahmati Allah SWT dan tetap tegar mencurahkan perhatian untuk kemajuan bangsa dan kejayaan partai. Keadaan apapun dalam kedudukan sekarang ini, saya selalu berdoa agar Pak Surya Paloh tetap sebagai abang yang sangat saya kenal, baik pemikiran, ucapan, sikap kenegarawannya, dan saya suka mengayomi dan memihak pada kebenaran, dan suka mengayomi dan memihak kebenaran. Hormatmu buat Tuhan. Semoga hubungan antara saya dengan semua pihak tetap berjalan dengan baik, dengan falsafah suku Bugis Makassar yang mulia mana Morondong di Loa Desa Utamarai Kata Siama yang berarti biarpun bumi bergerak tanah bergemuruh, kita tetap harus bersaudara. Kepada orang tua saya bersinggung maaf atas peristiwa ini. Ampunkan segala hilaf dan kesalahan saya. Di ujung telapak kakiku saya berharap itu juga kebahagiaan untukku. Tak ada lagi rumah senyaman pangkuanmu. Ibu saya berusia 94 tahun yang mulia, 5 kali menjadi anggota DPR. Ayah saya 5 kali jadi bupati. Ayah saya tentara yang mulia. Dan salah satu yang saya ingat sebagai laki-laki kaum gak boleh bohong. Dan saya masih pegang yang mulia sampai sekarang, insya Allah. Izinkan pula saya menyampaikan pesan kepada keluarga saya, lebih khusus istri saya yang datang hari ini. Saya kedatangan yang menggenggam kita saat kita jatuh. Carilah mata yang selalu melihat kebaikan kita saat kita tidak sempurna. Hati yang senantiasa menerima kelemahan dan keburukan kita ketika berada di titik terendah dalam kehidupan. Semua orang, ibu, anak-anak, cucu bisa menemani senangmu, tapi tidak semua orang bisa menemani itu susah. Berbagai ujian dan cobaan yang saya hadapi sejatinya hanyalah menambah rasa syukur saya kehadirat Allah SWT. Tuhan serta saya minta pertolongan Tuhan yang hanya kepadanya lah saya menyembah. Sebelumnya saya meyakini apapun yang saya alami dan hadapi tidaklah merupakan garis takdir yang telah ditetapkannya. Hanya keikhlasan dan rasa syukur yang patut saya perlihatkan kepadanya. Terkhusus istri saya Ayu Sri Arahap yang hari ini bertepatan pada tanggal lahirnya. Pada saat saya disidang, 2 kakak ayah meninggal yang mulia. Makanya sering mengawal saya di persidangan ini meninggal. Yang tegak dan istri saya tegak mendampingi saya dalam segala peristiwa, menjadi sumber kekuatan saya, belahan jiwa yang selalu menjadi tempat saya pulang. Juga anak-anakku Indira Jundati dan Sahrul Putri, yang Maureen itu Sahrul Putri, dan juga almarhum Rindra Jiwa Sahrul, Rizka Mulki Lutfi. Mereka ditempa dengan tanggung jawab yang besar. Juga cucu saya yang saya dapat cintai selalu tidur bersama saya. Habis terbilang Radisa Melati, Sofia Sahri, Putri Rindo, Bintang Nugraha Putra Rindo. Kepada kalian yang salah kecil ini saya sembahkan. Biarlah catatan kecil menjadi pengingat bahwa betapa luar biasa ujian yang menimpa kita.
Sebuah keluarga dipertemukan dalam ruang sidang dan diadili bersama. Tidak pernah saya mendengar ada mulai dari 7 sampai kakeknya berada dalam hal persidangan. Baru sebabnya. Bahkan tidak hanya seluruh tunjuk seolah-olah menuding saya dan kalian tanpa memberi ruang yang cukup bagi kita untuk mengatakan kebenaran. Ketahuilah betapa saya sangat bangga dan mencintai kalian. Ketabahan dan ketegaran kalian juga lah yang sejatinya membuat kita mampu melewati ini semua. Catatan kecilnya akan jadi pengingat, pengobat, pembelaan atas seluruh framing jahat dan tidak adil atas permasalahan yang saya dan kalian ada, yang secara sengaja dilakukan untuk menghina, merendahkan derajat saya dan kalian, dan terbangun puluhan tahun yang lalu. Tetapi yakinlah, Allah tidak tidur dan akan melihat kebenaran yang pernah kita lakukan. Janjinya bahwa kebenaran pada akhirnya tidak pernah bisa dikalahkan. Ia bisa disalahkan, tetapi tidak bisa dikalahkan. Di balik semua, yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung beragam hikmah yang luar biasa besar bagi kita semuanya. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memahami dan meridai kita semua. Amin. Allahumma amin. Majelis hakim yang mulia. Dan terakhir, saya bukan penjahat yang mulia, apalagi pemeras. Saya bukan pengkhianat. Saya ini pejuang dari negara bangsa ini. Saya pernah dihukum yang mulia. Saya menyesali perbuatan saya. Saya siap bertanggung jawab yang mulia. Namun saya ingin meninggalkan waktu saya bisa bebas dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta di sisa hidup saya di umur 70 tahun. Berdasarkan di atas, saya mohon kepada yang mulia hakim atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hati nurani untuk memutuskan kepada saya putusan bebas atau putusan yang saya adil lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih yang mulia DPU, PH dan seluruh hadirin. Semoga Allah bersama kita semua tetap berhati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menyarankan. Ya, silakan. Bisa diserahkan asli di saksian. Aslinya ini. Tesis. Tidak lihat. Masih ada? Silakan. Baik, ya, untuk pembacaan nota pembelaan yang dibacakan barusan oleh terdakwa secara pribadi selesai. Sekarang giliran dari penasihat hukumnya sudah baca yang penting-pentingnya, poinnya ya, terutama masalah keadilan hukum. Ya, itu yang penting. Silakan. Terima kasih yang mulia.